wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulul albab itu yaitu orang yang senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi mengingat Allah itu bukan cuma 1 minggu atau 2 hari atau tirakat 1 minggu. Maka di sini Allah menyatakan berzikir itu dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dari kajian pagi ini dan juga kajian sebelumnya, banyak orang yang menganggap bahwa ketika kita berdoa mohon ampun, zikir itu melalui satu laku-laku tertentu, sebut aja berzikir berapa kali jumlahnya, atau melakukan semacam mereka nyebut tirakat sampai beberapa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi kesimpulannya menurut saya itu kurang tepat ya, atau malah salah ya Pak ya. Karena sesungguhnya ampunan itu kan datang kepada kalau kita melaksanakan ketaatan-ketaatan, mampu melakukan sebagaimana yang kajian tadi hari ini Pak. Jadi apa betul ini saya itu? Iya, baik Pak Ali. Baik, terima kasih. Mari kita buka surat Fussilat, surat 41, ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Artinya terus-menerus. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kan di sini adalah orang yang ahli zikir, orang yang ahli bertobat pada Allah, orang yang berbuat kebajikan kepada sesamanya. Karena yang dimakan istiqomah mengatakan Tuhan kami adalah Allah itu adalah orang yang taat kepada Allah. Artinya menjaga bagaimana hablum minallah wa hablum minan nas itu dilakukan secara istiqomah. Maka tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka nanti Allah akan turunkan malaikat kepada orang-orang yang istiqomah tadi, membisikkan kepada kolbunya orang yang istiqomah tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannah. Jadi diberikan satu kegembiraan dengan jannah, dengan satu keindahan, dengan satu kesenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang istiqomah ini adalah orang yang senantiasa ya konstan berbuat istighfarnya. Jadi nggak bisa tirakat 1 minggu terus kemudian nanti setelah itu kemudian ya balik balik lalai lagi, enggak seperti itu. Artinya bahwa di sini harus kita lakukan istiqomah. Kemudian nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Maka malaikat itu nanti akan membisikkan ke dalam kolbu seseorang tadi yang istiqomah tadi, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan membackingimu di mana? Di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga orang-orang yang
yang istiqomah tadi mendapat satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini istiqomah kepada Allah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk berzikir, dalam bentuk bertobat, ya. dalam bentuk berbuat kebajikan kepada sesamanya, maka harus dilakukan secara istiqomah. Kemudian juga mari kita dilihat di surat 3, surat Al-Imran pada ayat yang ke 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Ya. Alladzina ya, itu sesungguhnya adalah ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulul albab itu yaitu orang yang senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi mengingat Allah itu bukan cuma 1 minggu atau 2 hari atau tirakat 1 minggu. Maka di sini Allah menyatakan berzikir itu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berdiri, duduk dan berbaring itu adalah merupakan posisi manusia. Ya. Kita sekarang dalam keadaan duduk, ya. Sebentar lagi dalam keadaan berdiri. Ya, mungkin sebentar lagi dalam keadaan berbaring. Artinya berdiri, duduk, dan berbaring itu adalah merupakan posisi manusia. Sehingga artinya apa? Setiap saat kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma 7 hari saja atau 3 hari tirakat misalnya. Enggak seperti itu. Jadi setiap saat dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian bertafakkur. Artinya bertafakkur kalau tadi wa yatafakkaruna fi bertafakkur memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bertafakur atau memikirkan tentang kehidupan. Berpikir tentang musibah yang sedang kita hadapi. Ya. Maka di situ bertafakur. Ya. Jadi artinya di samping kita berzikir selalu mengingat Allah, kita bertafakur merenungkan tentang kehidupan yang semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil renungan, hasil daripada tafakur tadi yang diawali dengan berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, maka akan menghasilkan sesuatu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang sia-sia ya Tuhan apa yang Kau ciptakan. Jadi artinya apa? Hasil dari tafakur tadi menghasilkan satu kebaikan yang banyak. Enggak ada yang sia-sia. Hatta itu adalah Allah memberikan ketidaknyamanan berupa penyakit, berupa musibah. Tapi di balik itu sesungguhnya Allah telah memberikan sesuatu yang kebaikan yang banyak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, semuanya itu bermanfaat. Ketika orang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu bersabar, maka Allah akan ampuni dosanya, maka Allah akan naikkan derajatnya, dan semuanya kesabaran yang telah dia lakukan itu sesungguhnya
Allah akan memberikan satu pahala yang tanpa batas. Maka itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Artinya apa? Pahala yang Allah siapkan tanpa batas itulah sesungguhnya karena kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang yang diuji dengan sakit, tetapi lapang dada, senang hatinya ketika menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan orang yang bisa memahami hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Nah, itu yang dinamakan dengan orang bisa memahami hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Mari kita lihat di ayat 269. Ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Al-Albab. Jadi yang mendapatkan kebaikan yang banyak, itulah artinya paham, dia merasakan bahwa Allah akan memberikan suatu kebaikan yang banyak. Allah akan memberikan suatu pahala yang tanpa batas. Itu yang dimakan dengan hikmah. Ilmu hikmah itu sesungguhnya. Dan itu hanya bisa dipahami oleh ulul albab. Yang tadi mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu hatta itu berupa ketidaknyamanan. Dan itu yang dinamakan dengan ilmu hikmah tadi. Dan ilmu hikmah itu hanya akan bisa didapat atau diperoleh orang ulul albab. Jadi ternyata tidak semua hanya itu diberikan kepada ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yaitu tadi ahli zikir terus merenung tentang kehidupan, itu yang dinamakan dengan ulul albab. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang bisa memetik hikmah dari peristiwa, di balik peristiwa yang Allah berikan tadi. Dan memahami ini memang ini yang memang sulit ya. Artinya ketika misalnya orang dikasih sakit, ya, dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya Allah itu dengan kasih sakit itu Allah akan memberikan kasih sayangnya, rahmat Allah. Allah akan memberikan salawat. Allah berselawat kepada orang yang sakit ini. Ya. Kemudian Allah akan berikan petunjuk. Dan ketika Allah memberikan kasih sayangnya dan Allah ketika berselawat kepada orang yang sakit ini, ketika Allah memberikan petunjuk kepada orang yang sakit ini semuanya bighairi hisab, tanpa batas yang Allah akan berikan kepada orang itu. Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan ilmu hikmah. Tapi kenyataannya sesungguhnya orang kan tidak merasakan itu ketika diuji dengan satu ketidaknyamanan. Yang lebih dirasakan adalah sakitnya saja. Tapi hikmah di balik sakit itu tidak pernah dirasakan. Nah, yang bisa merasakan ilmu hikmah itu hanya ulul albab. Atau orang yang ahli zikir, ahli tafakkur. Kalau tidak seperti itu, tidak akan menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata semua apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu bighair hisab. Dan pahala tanpa batas ini jauh lebih tinggi daripada ibadah yang kita lakukan. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya orang baca Quran. Baca Quran. Di dalam hadis disebutkan, misalnya alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Alif dibayar 10 kebajikan. Lam dibayar 10 kebajikan. Mim dibayar 10 kebajikan. Jadi alif, lam, mim 30 kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika orang diuji dengan ketidaknyamanan, dengan sakit, hatta kematian sekalipun, lapang, ya, senang, maka bayarannya jauh tidak bisa dibandingkan. Bighairi hisab, tanpa batas. Jadi Allah akan memberikan. Jadi ketika orang itu diuji sama Allah, dia senang, sabar, maka Allah berselawat kepada orang yang sabar itu. Itu kan luar biasa. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Ayat itu menyatakan Allah itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berselawat kepada Nabi, tapi Allah itu berselawat kepada orang yang diuji ketidaknyamanan tadi. Ya, ketika bersabar, maka Allah berselawat kepada orang-orang yang sabar itu. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 itu. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Itu artinya Allah berselawat kepada orang yang sabar tadi. Dan itu bighairi hisab, tanpa batas. Cuma memang pada kenyataannya memang ini yang sesungguhnya tidak mudah memahami ilmu hikmah itu. Yang lebih banyak dirasakan oleh manusia adalah sakitnya saja. Aduh, sakit ya, kasihan gitu. Coba merasakan ilmu hikmahnya, ya. Saya ingat bagaimana orang-orang yang mati syahid itu di akhirat, ya. Bagaimana kata Allah begitu. Masih ada yang kamu minta. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mati syahid tadi? Ya Allah, aku minta satu lagi ya Allah. Apa itu? Tolong aku hidupkan ke dunia dan aku matikan lagi dalam keadaan terbunuh membela agamamu ya Allah. Coba. Begitulah ilmu hikmah itu. Minta terbunuh. Padahal manusia yang masih hidup ini, aduh kasihan ya mati terbunuh. Ya kan? Padahal orang-orang yang mati syahid sendiri itu minta dikembalikan kepada Allah ke dunia ini. Ya. Ketika nanti mati terbunuh kembali. Membela agama Allah. Tapi orang yang tidak mampu memahami ilmu hikmah, aduh kasihan ya orang itu sudah berjuang, mati, dibunuh lagi. Nah inilah perbedaan penglihatan ya antara ulul albab dengan orang awam. Kalau ulul albab melihatnya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Di balik itulah sesungguhnya Allah akan memberikan nilai bighairi hisab, tanpa batas. Sementara orang awam ya, tidak mampu memahami ilmu hikmah itu, yang dia rasakan hanya sakitnya. Aduh sakit ya, aduh kok nggak nyaman ya, aduh kok sakit mulu ya. Sudah sakit, nggak punya duit lagi, corona lagi, ya gitu kan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sudah sakit ketimpa tangga lagi, ya gitu. Itu adalah orang-orang awam yang yang tidak mampu memahami ilmu hikmah yang Allah berikan bighairi hisab tadi. Gitu. Sudah nggak punya uang, sakit, dihina orang, di corona lagi, ya gitu. Maka ini terjadi satu perbedaan pandangan ya orang awam dengan ulul albab tadi. Sehingga marilah
menjadikan kita ini sebagai ulul albab. Persyaratannya apa? Zikirnya harus istiqomah, shodernya harus dibersihkan. Jadi shodernya harus dibersihkan dulu. Nah, shoder dibersihkan belum cukup, harus diisi dengan memperbanyak zikrullah tadi. Maka nanti akan diberikan kepahaman pada tingkatan ulul albab. Ciri khas daripada ulul albab itu ketika diuji, dia akan tidak pernah mengeluh. Tapi yang terlihat dari raut wajahnya satu kesenangan, kegembiraan. Ya. Karena dia mengharapkan satu pahala bighairi hisab, tanpa hisab. Dan yang mampu itu hanyalah ulul albab tadi. Maka marilah kita minta kepada Allah supaya Allah jadikan kita ulul albab. Ahli zikir, terus merenung tentang kehidupan, merenung tentang kekuasaan Allah, merenung tentang hikmah yang bakal Allah akan berikan. Maka renungan-renungan yang semacam itulah yang kita perlukan. Karena sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana para nabi, ya, para rasul, sahabat-sahabat nabi, itu adalah beliau mereka itu adalah orang-orang yang ujiannya luar biasa. Tidak pernah sepi daripada ujian. Nah ini juga, tapi ini juga orang sekarang gini saja lah. Contoh orang Palestina. Bagaimana kita melihat orang Palestina? Ya. Mungkin orang awam akan lihat kasihannya Palestina itu hidupnya tidak pernah nyaman. Ya. Kasihan. Kita ini sudah bersyukur di Indonesia, tenang beribadah. Maka itu adalah sesungguhnya penglihatan orang awam. Tapi bagaimana penglihatan ulul albab? Justru ulul albab itu ya, ketika di Palestina tadi, ya sama ketika dijelaskan di dalam hadis orang-orang yang terbunuh mati syahid tadi, minta kepada Allah, ya, karena ada tawaran dari Allah, kamu mau minta kenikmatan apa lagi? Ya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku hidupkan kembali ke dunia dan matikan aku dalam keadaan terbunuh membela agamamu. Beda pandangan. Maka pandangan-pandangan itu hanya dimiliki oleh ulul albab. Sehingga orang Palestina itu kalau saya dengar dari berita-berita itu, mereka itu sesungguhnya ketika banyak serangan-serangan itu, dia semakin dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat zikirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semakin ditekan, ya, hafalan Qur'annya itu satu hari itu bisa 6 lembar. Kalau dalam keadaan normal 4 lembar. Tapi ketika genting naik menjadi 6 lembar. Subhanallah. Bisa bayangkan dia menghafalkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan dia orang Arab. Coba bisa bayangkan sama dengan kita. Kalau kita katakanlah kita menghafalkan sesuatu yang bahasa kita, itu bagaimana khusyuknya? Luar biasa. Jadi inilah sesungguhnya ulul albab itu merupakan satu hamba Allah pilihan. Maka semuanya pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada ulul albab itu semuanya bighairi hisab. Maka pantas ya para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat nabi hidupnya tidak pernah sepi dengan ujian. Karena disitulah sesungguhnya nilai tertinggi yang mereka akan raih. Gitu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan nilai tertinggi sebagaimana ya, kita mengharapkan nanti dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin,
para syuhada wassalihin. Ya, seperti di surat 4 ayat 69. Sementara ya banyak orang, sebut aja istilahnya Pak Rahman tadi ya, orang awam tahu bahwa untuk mencapai, sebut aja yang istiqomah sebagaimana di Quran 41 ayat 30-31, apalagi sampai mencapai tingkat ahli ulul albab maupun ahli hikmah, itu membutuhkan suatu proses istiqomahan, lulus ujian musibah yang bertubi-tubi yang dia terima, dan itu berarti suatu waktu dan bukan sebentar pasti ya, relatif ya. Dia menyadari, tetapi si orang-orang awam ini kan suatu saat dia juga punya hajat, punya keperluan, punya permintaan, punya doa. Lalu kan yang terjadi sekarang kan ngambil apa ya, jalan pintas gitu ya. Jalan pintasnya ya bisa ke salah, tempat yang salah, pergi ke dukun, minta tolong sesuatu untuk memenuhi hajatnya, atau lumayan minta tolong kepada orang-orang yang memang sebut aja yang memang alim, minta tolong doakan saya. Karena dia menyadari bahwa wah itu saya masih di sini, saya juga kepingin itu. Lalu apakah proses minta instan itu sesuatu yang salah juga atau bagaimana, Pak? Iya, baik. Jadi sesungguhnya Allah telah memfasilitasi kita, Pak. Semua manusia telah difasilitasi sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan fuad, berikan penglihatan, berikan pendengaran yang ada di dalam jiwa, di lubuk hati terdalam. Kemudian Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, semuanya sama. Jadi sesungguhnya apa yang diceritakan Pak Ali tadi sesungguhnya karena ketidaktahuan manusia saja sesungguhnya. Padahal sesungguhnya mereka itu yang dinamakan dengan dzon, Pak, berprasangka. Padahal sesungguhnya kepada Allah itu jauh lebih mudah. Kenapa kita tidak tahu begitu Allah murahnya, begitu mudahnya ketika kita melakukan sendiri pendekatan sendiri kepada Allah? Karena sesungguhnya mereka itu adalah karena tidak tahu. Bagaimana mencari tahunya? Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mau memasukkan ruh ke dalam jasad manusia, sebelum dimasukkan Allah Subhanahu wa taala bersahadah. Berbicara dengan jiwa itu. Itulah syahadat pertama. Dan itu sesungguhnya fasilitas. Itulah yang di surat 7 ayat 172. Artinya apa? Disitulah sesungguhnya bagaimana Allah memberikan satu gambaran kemudahan bahwa hambanya yang namanya manusia sebelum dimasukkan ke dalam jasadnya itu berdialog langsung dengan Allah. Alastu birabbikum? Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Kata Allah. Lalu mereka menjawab semuanya para ruh tadi itu, bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Kemudian Allah masukkan ruh tadi ke dalam jasad manusia. Nah, tentu saja hakikat sesuatu itu bagaimana manusia itu supaya dekat dengan Allah. Kalau tadi disebutkan bersyahadah, berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia itu mau berbicara dengan Allah, sekarang kesempatannya diganti. Bukan bersyahadah, bukan berbicara langsung dengan Allah. Tapi Allah sudah berbicara, kemudian
direkam, rekaman ditulis, ya, dan itu tersimpan di Lauh Mahfudz sana, itulah sesungguhnya yang dinamakan Al-Quran tadi. Apa yang akan dilakukan oleh manusia dan apa yang akan terjadi ke depan, itu semuanya sudah dikabar-kabari dan sudah dibicarakan oleh Allah. Semuanya itu adalah berada di dalam Al-Quran Karim. Jadi pokok persoalannya adalah karena ketidaktahuan manusia sajalah ke dalam Al-Quran ini, sehingga manusia itu mencari yang lain selain Al-Quran. Padahal Allah itu kurang apa? Nah, coba kita lihat di surat 54 ayat 40. Dan sungguh telah kami memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Allah sudah menjamin bahwa orang yang belajar Al-Quran secara langsung itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan manusia ini karena ketidaktahuan saja. Dia lebih percaya kepada manusia yang lain. Padahal di sini sudah ditantang oleh Allah, aku jamin kamu akan mudah ketika mempelajari ucapanku itu, kata Allah. Tidak cukup hanya itu, di surat Al-Baqarah ayat 282 pada yang paling bawah itu. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan ngajarin. Coba bayangkan, yang ngajarin Allah. Loh, kenapa manusia lebih yakin kepada manusia yang tidak bisa memberikan apa-apa? Jadi pokok persoalannya sesungguhnya karena ketidaktahuan saja sesungguhnya. Bahwa Allah telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Kemudian fasilitas itu tidak pernah dipakai. Kenapa tidak pernah dipakai? Karena ketidaktahuan manusia kepada Al-Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa akan diajari sama Allah. Benar-benar diajarin, Pak. Subhanallah, luar biasa. Dan saya merasakan benar itu. Janji Allah itu merasakan benar. Yang saya tadi tidak tahu, benar-benar saya terkagum-kagum kepada sesuatu itu setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar nyata gitu. Kenapa lebih yakin kepada manusia sementara Allah berbicara di sini akan dimudahkan, akan diajari? Apa lebih yakin kepada manusia dibandingkan kepada Allah? Kan gitu persoalannya sesungguhnya. Padahal Allah itu sudah segalanya. Luar biasa gitu. Dan semua rahasia ya, yang bersifat lahiriah, yang bersifat lahir, yang bersifat batin, yang bersifat gaib, ilmu apa yang rahasia, yang terang-terangan, semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan ini karena ketidaktahuan manusia itu. Padahal Allah sudah menjanjikan semua. Ya. Coba buka surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi sesungguhnya di situ berjihad, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya, ini juga menjadikan bahasa itu menjadi sesuatu yang berbeda pemahaman. Padahal jihad itu yang sementara ini dipahami bunuh orang. Nah, itu yang salah gitu.
Padahal jihad itu bersungguh-sungguh, kesungguhan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku. Fina lanahdiyannahum subulana. Benar-benar ya, akan aku tunjukkan jalanku. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh tadi. Jadi bukan hanya ditunjukkan jalannya, tapi dibarengin. Ya. Ya. Kalau orangnya dikancani, ditemenin gitu. Itu kan sesungguhnya kan luar biasa gitu. Artinya fasilitas yang Allah berikan itu sangat dahsyat, luar biasa. Kenapa manusia lebih yakin kepada manusia yang lain? Kepada Allah tidak yakin seperti itu. Padahal yang menghidupkan, mematikan, menentukan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dituntut ya, dituntut bagi setiap manusia itu bagaimana kepada Allah itu. Bukan kepada manusia. Coba surat 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di sini apa? Jadi ada 3 hal yang harus kita utamakan di dalam hidup ini. Yaitu Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Jadi Allah, Rasulullah, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini sungguh-sungguh di jalan Allah, maksudnya begitu. Kemudian yang lain ada orang tua, ada anak, ada istri, ada keluarga, ada bisnis. Ya. Jadi mana yang lebih kamu cintai? Kalau yang kamu cintai itu adalah orang tua, bisnis, keluarga, apa? Fatabasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu kata Allah. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi artinya apa? Kita boleh minta tolong kepada orang lain. Ya, minta tolong kepada kiai atau ustadz atau siapa yang dianggap lebih dekat kepada Allah. Tapi itu yang nomor 4. Jadi yang bersangkutan itu yang harus terlebih dulu kepada Allah. Jangan orang lain yang dijadikan pertama dan utama. Jadi kepada Allah. Jadi kita sendiri kepada Allah terlebih dahulu. Ngikuti contoh Rasulullah. Jihad fisabilillah itu artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kesungguhan. Kesungguhan kepada Allah sampai merasakan kecintaan kepada Allah. Nah, baru yang nomor 4 kita mohon pertolongan kepada apakah kiai, apa ustadz, apakah orang yang dianggap lebih dekat dengan Allah, boleh. Tapi jangan pula kita minta tolong kepada orang lain sementara kita diam, lalai, ya nggak apa-apa, minta doain aja. Tapi dirinya sendiri lalai, malas kepada Allah. Tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencintai Allah. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Boleh mengandalkan orang lain, tapi itu yang nomor 4. Begitu di surat At-Taubah ayat 24 itu. Sehingga ini menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi sebelum kita minta tolong kepada manusia, maka kita harus terlebih dahulu kepada Allah, kepada Rasul. Artinya kepada Rasul itu mengikuti contoh Rasulullah. Jihad fisabilillah ini artinya apa?
Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Jadi di jalan Allah itu sungguh-sungguh. Artinya apa? Kepada Allah, pendekatan kepada Allah itu sungguh-sungguh gitu. Baru yang nomor 4 itu minta tolong ya bisa kepada kiai, bisa kepada ustadz, bisa kepada siapa saja. Maka aturannya seperti itu di dalam Al-Quranul Karim gitu. Barangkali itu Pak Ali. Wallahu a'lam.